Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran 4 yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji untuk sesi yang pertama. Ya. Sebelumnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita yaitu menyebutkan arti tanggung jawab dengan benar, menjelaskan hadis yang terkait dengan sikap tanggung jawab yang benar, menunjukkan sikap tanggung jawab dengan benar. Mari sebelumnya kita awal dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi kita yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji ya, terpuji itu ya. Anak-anak, berperilaku terpuji itu akan mendatangkan kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, akan mendatangkan kebaikan bagi sesama ya. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya pasti akan bahagia. Baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Ya, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim wajib bagi kita untuk berperilaku yang terpuji. Oke ya anak-anak ya. Nah, anak-anak untuk materi kita akan fokus terhadap tanggung jawab ya. Anak-anak tentunya tahu ya tanggung jawab itu apa ya. Tanggung jawab itu artinya bersungguh-sungguh ya dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya ya. Jadi kita sebagai seorang muslim terhadap semua perbuatan yang telah kita lakukan harus siap menerima segala akibatnya. Kalau kita berbuat salah, maka segeralah meminta maaf, akui kesalahannya dan minta maaf segera kepada orang yang telah kita sakiti ya. Kemudian berjanji ya tidak akan mengulang kesalahan kita. Ya, ini salah satu bentuk tanggung jawab kita ketika kita berbuat salah. Nah, anak-anak, agama kita, agama Islam itu sangat menganjurkan kepada umatnya ya untuk selalu bertanggung jawab. Kenapa? Karena perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tanggung jawab itu banyak sekali macamnya. Ya, di antaranya ya, tanggung jawab kepada Allah. Ya, seperti apa toh tanggung jawab kepada Allah? Ya, seperti ya, menjalankan sholat 5 waktu, ya. Kemudian mengaji, ya, berbuat baik kepada sesama manusia, ya, kepada semua makhluk Allah dan terhadap alam sekitar kita, ya. Nah, kemudian ada juga tanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Seperti apa toh tanggung jawab terhadap diri sendiri? Ya, seperti ya, menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Dengan cara apa? Mungkin bisa berolahraga, ya, rutin mandi, ya, seperti itu. Kemudian giat belajar, ya, giat belajar karena memang semangat atau giat belajar ini termasuk tanggung jawab diri sendiri, ya. Terus apa lagi? Ya, tanggung jawab itu ya. Yang selanjutnya bisa tanggung jawab terhadap orang tua. Ya, tuh. Bagaimana contohnya? Ya, yaitu dengan cara apa? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, taat, patuh dan bersikap santun. Jadi dengan orang tua kita punya kewajiban, punya tanggung jawab, ya, untuk berbicara yang sopan, lemah lembut, tidak boleh bentak-bentak orang tua. Ya, ketika berbicara harus dengan cara yang sopan, ya, tidak boleh kasar. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan, ya, seperti apa? Ya, bisa seperti menjaga kebersihan lingkungan rumah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ya, dan menjaga kebersihan lingkungan alam sekitar kita. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab kita yang harus kita
laksanakan ya anak-anak ya. Nah, dalam hal ini Nabi kita Nabi Muhammad juga telah bersabda ya, yang artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus tahu bahwa semua perbuatan kita pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan ya semua yang menjadi kewajiban kita dengan sungguh-sungguh ya. Oke anak-anak. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti apa ya? Tanggung jawab kepada Allah seperti menjalankan sholat ya seperti ini. Kemudian tanggung jawab pada diri sendiri, belajar ya agar kita menjadi pintar ya. Tanggung jawab kepada orang tua ya, seperti apa? Berbicara yang sopan, lemah lembut, mengucapkan salam ya. Kemudian melaksanakan apa yang menjadi perintahnya ya. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh termasuk itu adalah tanggung jawab kita kepada orang tua. Kemudian contoh tanggung jawab kepada lingkungan ya. Nah, ini kita lihat ya, jika ada sampah maka letakkan di dalam tempat sampah. Jika kalian melihat ada sampah yang berserakan, maka itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk mengambil ya, untuk membersihkan, kita tempatkan di tempat sampah. Ya, kemudian tanggung jawab terhadap sesama seperti apa? Nah, seperti kita bantu orang lain ya, dengan memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang lain. Ya, itu anak-anak ya, sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari yang perlu ada pada diri kita. Oke anak-anak, untuk selanjutnya ada tugas buat kalian, ada 2 tugas. Nanti tugas ini kamu kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian kamu kumpulkan, berikan kepada guru agama kalian. Oke anak-anak, itu yang mungkin dapat Bapak sampaikan buat kalian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih anak-anak. Demikian materi pada pagi hari ini. Sampai ketemu di materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.